Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk pengajian kitab Riyadul Fatihahnya. Kemarin yang terakhir sampai ini ya, berarti sekarang apa? Wajibu 'alal mukallafi aidon ayat kita ya, betul? Anal malaikata. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wajibulan wajib alal mukallafi ngatasi wong mukallaf. Mukallaf itu apa? Kemarin dikatakan mukallaf apa? Mukallaf istilah-istilah kayak gini harus tahu. Nanti bahasnya fikih. Mukallaf itu apa? Mukallaf mukallaf terangkawi gak ngerti. Wajibulan wajib ala mukallafin ngatasi wong mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah kena beban agama. Biasanya kalau laki-laki itu ya usianya berapa? Usianya itu ya sudah balik lah intinya. Baik perempuan atau laki-laki nanti itu disebut dengan mukallaf. Nah, artinya sudah kena beban menjalankan perintah-perintah daripada agama. Aidon halim ali apa ayat kita yang tone kotake sapa mukallaf. Ayat kita yang tone kotake sapa mukallaf. Ayat kita yang tone kotake sapa mukallaf. Annal malaikata temen setune malaikat. Annal malaikata temen setune malaikat. Annal malaikata temen setune malaikat. Alaihimus salatu wassalam. Alaihim iku tetep ing atase malaikat as-salatu tawi tambahi rahmat azim wassalamu lan tambahi rahmat keselamatan. Iku min jumlati ibadillahi setengah saking jumlahe pira-pira kawulane Gusti Allah. Min jumlati ibadillahi setengah saking jumlahe pira-pira kawulane Gusti Allah al-mukramina kang den mulyaake. Jadi kalau ditanya malaikat itu siapa, maka kita bisa menjawab malaikat adalah salah satu daripada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan. Itu yang disebut dengan malaikat. Maka banyak sekali orang yang ngomong itu kadang-kadang keliru kula walik. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kalau di bawahnya itu adalah atau makhluknya itu disebut hamba. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat ya gandengannya ngono. Nek Allah hamba ya, kalau Nabi Muhammad itu adalah umat. Kadang-kadang banyak kebalik-balik ya. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya Allah Subhanahu wa taala itu balik. Mudah-mudahan kita semua selaku hambanya Allah. Kalau Kanjeng Nabi, mudah-mudahan kita semua selaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bolak-balik, akeh sing bolak-balik. Nah ditakoki sapa sing jenenge malaikat? Jawablah bahwa malaikat itu sama hambanya ya, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya hamba wau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-mukramina yang dimuliakan. Wa annahum lan temen setune malaikat wa annahum lan temen setune malaikat wa annahum lan temen setune malaikat iku maksumuna den reksa utawa den jaga. Iku maksumuna den reksa utawa den jaga. Iku maksumuna den reksa utawa den jaga min jamil ma'asi saking sekabehane pira-pira maksiat. Jadi malaikat ini adalah salah satu makhlukipun Gusti Allah yang dijaga dari melakukan maksiat atau durhaka kepada Allah, dijaga. Tidak seperti kita
Kita kadang-kadang ya karena perbedaan itu tadi yang saya sebutkan itu. Mafarku bainal malaikah dan manusia. Kalau malaikat apa? Malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih akal. Tetapi malaikat tidak dikasih nafsu. Beda karo manungsa. Kalau manusia itu dikasih akal juga dikasih nafsu. Jadi kadang-kadang manusia kalau dimenangkan oleh akalnya, nafsunya ini adalah rendah, maka biasanya itu ciri-cirinya ibadah ini ku sregep. Ya, nek akale aja menang, sekolah sregep tanpa izin, pokoknya terus Quran mbok apa sregep. Tapi kalau akalnya dikalahkan dengan nafsunya, nah niki kebalikannya. Nang pondok turuan, sekolah bolosan, gak gelem ngaji, gak gelem jamaah. Nah, ini karena apa? Akalnya kalah ditutupi oleh nafsu. Tapi berbeda dengan malaikat. Nek malaikat itu mboten. Malaikat duweni akal, tapi Allah tidak diberi nafsu. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah niki malaikat ini pasti menjalankan. Karena tidak punya nafsu, maka ma'sumuna min jami'il ma'asi, malaikat itu adalah direksa, dijaga dari melakukan maksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu yang pernah saya terangkan itu. Ya, malaikat jumlahnya ada berapa? Hah? Malaikat jumlahnya banyak, tapi yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada 10. Apa saja itu? Pertama, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu kan masyhur terkenal. Jibril tugasnya apa? Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu ada masyhur sudah punya tugas sendiri-sendiri, ya. Jadi gak ono si jenenge malaikat Malik, tugasnya apa tadi? Menjaga neraka. Protes kalau Gusti Allah, ya Allah Gusti, kalau protes tadi panjenengan. Lah nang apa? Aku kan dhisik kon jaga neraka terus aku. Gantian lah. Aku gantian pengen kalau Ridwan, gantian. Ridwan jaga neraka, aku jaga surga, sekali-kali gantian. Ini tidak seperti itu. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat dia jalankan tanpa ada sedikit pun protes. Beda dengan manusia. Mana seksi acara haul atau seksi acara haflah kirusana tahun sekarang jadi keamanan, besok pengen ganti. Ojo keamanan terus, aku bosan, aku pengen jadi seksi penerima tamu. Nah itu manusia. Tapi kalau malaikat tidak. Wa annahum ma'sumuna min jamil ma'asi, karena sesungguhnya malaikat itu adalah dijaga dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Munazzahuna tur den suciaken. Munazzahuna tur den suciaken, munazzahuna tur den suciaken, munazzahuna tur den suciake. Munazzahuna tur den suciake, munazzahuna tur den suciake, munazzahuna tur den suciake an sifatil basyari. An sifatil basari, an sifatil basari, an sifatil basari saking pira-pira sifat kemanusiaan. An sifatil basyari saking pira-pira sifat kemanusiaan. Jadi berbeda ya. Malaikat disucikan dari seperti sifat-sifatnya manusia. Nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kagungan atau mempunyai sifat basyariah. Artinya sifat basyariah itu adalah apa yang sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Ini Nabi ini juga kadang-kadang jaiz melakukannya. Manusia biasa seperti kita ini, makan, minum, tidur, ya, capek dan sebagainya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sifat basyariah. Kanjeng Nabi yang duweni sifat lapar, duweni sifat ngantuk, duweni sifat capek dan sebagainya. Tapi kalau malaikat enggak. Munazzahuna an sifatil basyari, kalau malaikat itu adalah disucikan
dari sifat-sifat manusia. Manusia nek wis balik ya, ngerti sapi dikerudungi seperti wayu cantik, wis gede meneh menikah ya kan, melangsungkan akad pernikahan, memperbanyak keturunan. Tapi malaikat ndak, gak ono krungu ta sampean malaikat Malik karo Raqib menikah, gak ono ya, gak ono. Nah, jadi sifat-sifat basyariah ini tidak dimiliki atau disucikan dari apa? Dari sifat manusia. Kados kula panjenengan sedaya. Jadi malaikat ya disucikan dari sifat manusia, berarti malaikat tidak, karena tidak mempunyai nafsu. Karena tidak mempunyai nafsunya itu berarti keinginan-keinginan untuk makan itu tidak ada. Keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat tidak ada. Kenapa kita ingin makan? Kenapa kita ingin ngopi? Kenapa kita ingin merokok? Kenapa kita ingin ya es campur, es dawet, ayam guring? Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan kepada kita ini mempunyai nafsu. Sing marano kepingin itu nafsu. Nek nafsu nek manusia diguak nang Gusti Allah, sudah gak pengen mangan, gak pengen ngombe, gak pengen apa. Ya pokoknya pengen iku ngibadah karo Gusti Allah terus, takarub karo Gusti Allah. Nek sifatnya apa? Nafsune manusia itu dibuang. Tapi sebaliknya, jika yang berada di dalam tubuh manusia ada akal, ada nafsu, akalnya manusia tidak difungsikan, dibuang, maka balhum adol, manusia itu adalah lebih rendah daripada binatang. Kelakuane koyo kewan. Karena apa? Akalnya tidak berfungsi, nafsunya sing gede. Sampeyan ngerti asu, ngerti anjing, ngerti? Ya, ngerti kiri, ya. Coba suarane piye? Hah? Piye suarane? Hah? Ngerti kan? Itu tidak punya malu. Karena akalnya tidak difungsikan, tidak punya akal. Kadang-kadang buang air kecil nang dalan sembarangan, diangkat sikile siji kan, tur. Ya. Jima harus podo-podo anjingnya nang jalan karena akalnya tidak berfungsi. Ente tahu kucing ya. Coba lihat dia kalau buang air besar atau beol, berak, dia cari pasir atau korek kasih bening ditutupi. Itu akalnya tidak berfungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lan temen sedune kelakuan. Wa anna lan temen sedune kelakuan. Wa anna lan temen sedune kelakuan. Wa annahu lan temen sedune kelakuan. Wa anna lan temen sedune kelakuan. Wa anna lan temen sedune kelakuan iku la ya'lamu ora weruh. Iku la ya'lamu ora weruh, iku la ya'lamu ora weruh, iku la ya'lamu ora weruh. Iku la ya'lamu ora weruh, iku la ya'lamu ora weruh. Aksarotahum ing akeh-akeh malaikat. Aksarotahum ing akeh-akeh malaikat. Aksarotahum ing akeh-akeh malaikat. Illallahu angin Gusti Allah Ta'ala hale mahlur sapa Gusti Allah. La ya'lamu kasratahum illallah Ta'ala. Jadi malaikat itu jumlahnya banyak, ribuan jumlah malaikat. Siapa yang detail mengetahui jumlah secara pasti ada berapa ratus ribu sebagainya, manusia itu tidak bisa mengetahui. Yang bisa mengetahui di sana adalah illallah Ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang wajib diketahui itu 10 itu harus hafal. Kalau ngaku Islam nama-nama malaikat 10 gak hafal. Nah itu berbahaya niku. Bismillahirrahmanirrahim. Minhum lan iku setengah saking malaikat. Wa minhum lan iku setengah saking malaikat. Wa minhum lan iku setengah saking malaikat. Wa annahum lan iku setengah saking malaikat. Wa annahum lan iku setengah saking malaikat. Jibril utawi malaikat Jibril. Jibril utawi malaikat Jibril. Jibril utawi malaikat Jibril. Wa Mikail lan malaikat Mikail. 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 Wa Israfil lan Israfil. Wa Israfil lan Israfil. Wa Israfil lan Israfil. Wa Israil lan Israil. Wa haula'i utai mengkono-mengkono malaikat
wa haulai utahe mengkono-mengkono malaikat, wa haulai utahe mengkono-mengkono malaikat. Saya ulangi, wa haulai utahe mengkono-mengkono malaikat al arba'atu papat, al arba'atu kang papat, humur ru'usa'u hum ya haulai itu ya malaikat tadi tempat itu, ar-ru'asa'u biro-biro kepala. Jadi 10 itu malaikat ini duweni kepala, duweni pemimpin. Siapa itu? Jibrilun, Mikailun, Israfilun, Izrailun. 4 ini menjadi rais, menjadi kepala, ya. Harus mencontoh seperti ini. Malaikat juga mempunyai pemimpin, terstruktur hidupnya. Makanya urip pengen sukses, ayo ada yang memimpin. Kamar harus ada ketua kamar, komplek harus ada ketua komplek, naik lagi ada ketua pondok. Seperti itu biar saling sinergi. Ternyata di kamar seperti ini ada apa, laporan ketua kamar laporan ini seperti itu. Malaikat juga ada apanya, ada ar-ru'asa, ya, ada pemimpinnya. Apalagi kalau jangkauannya itu lebih luas seperti negara kesatuan Republik Indonesia, itu harus ada mempunyai pemimpin dari tingkat bawah sampai tingkat atas atau sampai tingkat presiden. Harus ada itu, harus ada apa? RT, habis itu RW, terus lurah. Lurah kepala desa podo kan, camat, bupati dan lain sebagainya. Niki kepengen sukses tuh kuwi. Nang kelas juga seperti itu. Harusnya naik ke panu ketua kelas, singatur, bendahara dan lain sebagainya. Contoh, ini di kehidupan malaikat juga seperti itu. Katanya ada humur ru'asa, ada yang menjadi pemimpin malaikat. Di antaranya itu ada malaikat Jibrilun, Mikailun, Israfilun dan Izrailun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mutawi haulai. Haulai itu adalah siapa? Haulai itu adalah malaikat yang 4 itu ar-ru'asa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mutawi haulai iku afdaluhum. Lebih utamane malaikat. Iku afdalum li utama-utamane malaikat, iku afdalum li utama-utamane malaikat. Wa minhum lan iku setengah saking malaikat. Wa minhum lan iku setengah saking malaikat, wa minhum lan iku setengah saking malaikat. Wa minhum lan iku setengah saking malaikat. Hamalatul arsy utawi malaikat penyangga ars. Wah, kan baru tahu. Wa minhum lan iku setengah saking malaikat hamalatul arsy utawi malaikat penyangga ars. Ada yang wajib kita ajar 10. Nah ini salah satunya ada yang tidak diketahui manusia adalah ada malaikat penyangga. Ngerti penyangga enggak? Penyangga ars. Ana wa hum tawi jumlah ars. Wa hum utawi jumlah aras al-ana ing dalam saiki. Al-ana ing dalam saiki iku arbaatun papat. Wa yuzadu lan den tambahi. Alai mengatasi papat yaumal kiamat besok yang dalam dina kiamat. Ya, jadi jumlahnya aras itu kalau yang sekarang itu jumlahnya itu ada 4 dan nanti ditambah 4 lagi pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Arbaatun. Arbaatun papat malaikat. Arbaatun papat malaikat. Wa minhum lan iku setengah saking hamalatul aras mungkarun utai malaikat mungkar, wa nakirun lan malaikat nangkir, wa ridwanun lan malaikat ridwan.
Khazinul jannati kang dadi juru kuncine swarga. Khazinul jannati kang dadi juru kuncine swarga. Wa malikun al malaikat malik, wa malikun al malaikat malik, wa malikun al malaikat malik, wa malikun al malaikat malik. Khazinun nari kang dadi juru kuncine neraka. Wa raqibun al malaikat raqib, wa atidun lan malaikat atid. Jelas ya. Jadi yang di dunia saja ini adalah yang harus kita perhatikan ini. Salah satunya adalah malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib sebelah kanan apa sebelah kiri? Kalau malaikat atid, raqib tugasnya ngapa raqib? Atid tugasnya apa? Nah, itu harus diperhatikan. Makanya urip aja sakarepe dhewe sebab dalam 1 kali 24 jam kula lan panjenengan sedaya niku diawasi dening para malaikat yang mencatat seluruh amal perbuatan kula lan panjenengan sedaya. Salah satunya itu adalah malaikat raqib dan malaikat atid. Nek ente arep berbuat maksiat, berbuat kesalahan, arep nyolong, arep bolos sekolah, arep gak sekolah, ingat bahwa ada apa? Ada malaikat yang mencatat, ya. Nyolong, wonge sekolah kabeh. Wah, iki akeh dhuwit bar sambangan iki, tak colonglah 1.000. Gak enek wong. Ingat, di sebelah sini ada malaikat. Famay amal misqala dzarratin khairan yarah, wa may amal misqala dzarratin syarran yarah. Apa artinya itu? Siapa saja orang, ya, wa may amal misqala dzarratin khairan yarah, yang berbuat amal kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi pun, sebesar endut pun, sebesar tengu pun, ya, itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jikalau ada manusia, ya kula panjenengan sedaya niki berbuat kesalahan walaupun hanya sebesar biji sawi pun, walaupun hanya sebesar zarrah pun, walaupun hanya sebesar tengu pun, besok di hari yaumul kiamah ini pasti akan apa? Pasti akan mendapatkan balasannya. In khairon fa khairon wa in syaron fa syaron. Sapa wonge sing gelem berbuat kebaikan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas kebaikannya. Tapi sebaliknya, wa in syaron fa syaron, sapa wonge kok teng alam dunyane suka berbuat kejelekan, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan kejelekan pula. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa ya'taqida lan tone sapa mukallaf. Wa ya'taqida lan tone sapa mukallaf. Wa ya'taqida lan tone sapa mukallaf. Anna afdhalal khalqi. Anna afdhalal khalqi. Sak temen luwih utama-utamane makhluk. Anna afdhalal khalqi sak temene luwih utama-utamane makhluk. Kullihim ya sakabehane makhluk. Kullihim ya sakabehane makhluk. Kullihim ya sakabehane makhluk. Kullihim ya sakabehane makhluk. Iku nabiyuna. Apa artinya? Nabi kita. Rupane sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diperintahkan lagi oleh penganggit kitab, ya, bahwa ayat kita anna afdal khalqi kullihim, ya, nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus menekotkan, meyakinkan bundeli bahwa lebih utama-utamanya makhluk yang berada di alam dunia ini, mbuh kuwi jin, setan, belis, kayawan, banul jan dan lain sebagainya, malaikat,
jenepret jenopo ae, maka yang paling lebih utama, yang paling mulia itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa rusul mongko nuli para utusan. Nah, setelah Kanjeng Nabi baru utusan-utusane Gusti Allah. Summal anbiya'u mongko nuli para nabi. Summal malaikatu mongko nuli para malaikat. Shalawatullah wassalamuhu. Shalawatullah itu rahmat adime Gusti Allah, wassalamuhu lan keselamatan Gusti Allah alaihim ing atase kabeh. Jadi ini tingkatan urutan-urutan yang paling utama. Yang pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua siapa? Yang kedua adalah Rasul. Rasul itu adalah utusannya Allah. Yang ketiga adalah para nabi. Sedangkan yang keempat ini adalah malaikat. Jadi malaikat ini menduduki urutan keempat ing dalam apa? Ing dalam afdalul khalqi, ing dalam keutamaan makhluk. Ya. Jadi malaikat dengan para nabi ini masih lebih utama nabi. Nabi dengan Rasul masih lebih utama Rasul. Rasul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini masih lebih utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ya, itu adalah salah satu nabi yang akan berikan syafaat kepada kita. Kabeh jaluki syafaat gak iso, tapi begitu rasawan tahu datang Kanjeng Nabi dipun syafaat. Lah kalau kita ini derajat makhluknya itu jadi tingkatan berapa? Kira-kira. Summa sahabatu mongko nuli para sahabat. Summa sahabatu mongko nuli para sahabat. Summa sahabatu mongko nuli para sahabat. Summa sahabatu mongko nuli para sahabat radhiyallahu anhum. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Gusti Allah anhum saking sahabat. Ya, jadi sahabat ini menempati urutan keberapa? Nabi, Rasul. Pertama adalah Nabi Muhammad, terus para rasul, para nabi, malaikat dan sahabat. Berarti sahabat lebih utama yang dalam kedudukannya pun ini adalah di urutan yang kelima. Sahabat, habis itu siapa? Malaikat, habis malaikat para nabi, habis para nabi para rasul, habis para rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu urutannya. Atau dari atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru para utusanipun Gusti Allah. Setelah itu baru nabi-nabi Gusti Allah. Setelah itu baru malaikatipun Gusti Allah. Sampunipun malaikat baru siapa? Para sahabat. Niku ing dalam tingkatane. Lah kula panjenengan sedaya kita semua ndak ada apa-apanya. Ing dalam tingkatane tidak ada yang mulia. Nah, itu seperti itu. Makanya kalau di sini katakan wa anna afdhalal khalqi kullihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ayo mari dari sekarang kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat paling pendek apa? Sallallahu ala Muhammad. Itu paling pendek, gak usah disingkat meneh. Somat. Gak usah. Wih, apa kuwi? Aku lagi sholawat apa kok somat? Yo kan somat tak singkat. Somatnya sallallahu enggak boleh ya. Apa susahnya? Sallallahu ala Muhammad. Ya, minimal lah pada sholat. Minimal berapa? 33 kali lah, apa 7 kali berapa lah? Sallallahu. Nah, berarti kalau
5 kali, berarti kalau dalam satu hari ada 25 kali kita membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah singkat sallallahu ala Muhammad itu kan sudah paling pendek, nggak usah disingkat lagi. Somade, somade, somade. Hei, ngapa kuwi? Maca sholawat lek. Kok ngono? Versi apa kuwi? Tutup versi, tapi memang tak pendek, main cepet. Semat. Wis somat pendek meneh. Mat. Wih, ngapa kuwi? Aku sholawat rek kok mat. Ya kan ini saya itu lagi, pendek lagi mat ya enggak oleh. Pendek neh dal. Lho guys, pendek meneh. Oke, iso ngomong, entek huruf B kan ngono kuwi ya. Ya inilah ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita adalah membahas tadi sebagai rangkuman adalah membahas tentang apa? Malaikat. Jadi kesimpulannya adalah malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah salah satu hamba Gusti Allah, ciptaannya Gusti Allah yang tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya malaikat itu banyak sekali, tetapi yang wajib diketahui itu ada 10. Dan diantara dari ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat ini menduduki keempat atau ranking keempat, yaitu setelah siapa? Nabi, Rasul, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ini adalah makhluk gaib. Ya, kalau gaib itu tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi kita sebagai orang muslim wajib hukumnya untuk mengimani terhadap perkara-perkara yang gaib dan kepada malaikat, yaitu harus mengimani bahwa malaikat itu adalah ada. Ono rokit, atit, di sekeliling kita ada malaikat. Ya kita harus mengimani, harus percaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ala bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim